being with you. Saat terindah di hadiratmu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu. Ada sukacita. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu. Ada sukacita. Dalam hadiratmu ada sukacita. Dalam hadiratmu ada sukacita. Ini yang kami tahu akan selalu kami alami setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami menerima ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita yang melimpah. Karena kami yakin saat kami berada dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada pembaharuan, dan Engkau Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Saat ini juga Roh-Mu mengalir bagi setiap kami yang membuka hati dan menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Oh, ku buka hatiku, ku terima jamahan-Mu, ku terima pemulihan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Aku dipulihkan, aku dibarui. Oh, setiap yang sakit kami percaya aku disembuhkan. Oh, kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir dan tak berhenti mengalir. Kami rasakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami alami ini semua di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran-Mu, Bapa. Kami mau teduhkan suara hati kami. Kami mau menikmati persekutuan yang manis bersama-sama dengan Engkau di dalam kebenaran-Mu yang sebentar akan disampaikan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkarya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau menyentuh kami melalui firman yang akan segera disampaikan ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore kekasih-kekasih hati Tuhan.
Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Suku Manunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya dan seluruhnya. Hari ini Minggu 5 Juli 2020, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Cinta yang Tak Terbeli. Alkitab bukan hanya sebuah buku keagamaan, melainkan adalah sebuah kitab penuntun hidup. Saya ulangi dulu, Alkitab itu sesungguhnya bukanlah buku keagamaan. Alkitab itu adalah suatu tuntunan hidup, yaitu sebuah kitab yang menunjukkan kepada pembacanya suatu tuntunan untuk dapat membangun hubungan. Penting ini, membangun hubungan antara manusia dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah. Hubungan yang seperti apa? Hubungan kasih. Sehingga melalui tuntunan itu, manusia dapat menjadi mempelai yang layak bagi Allah. Bukankah manusia adalah mempelai baginya? Demikian disampaikan oleh Allah melalui Hosea. Lewat pembacaan terhadap firman Tuhan ini kita akan mengerti betul siapa kita di hadapan Allah. Kita ini adalah mempelai baginya. Saya bacakan. Hosea 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan sebagai berikut. Aku akan menjadikan engkau istriku, kata Allah, untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang, aku akan menjadikan engkau istriku, kata Allah, dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Itu di perjanjian lama. Tapi juga di perjanjian baru hal ini akan diulang lagi. Contohnya seperti apa yang ditulis dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya kita semua telah siap sedia. Itu adalah gambaran yang indah, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, bahwa Allah memiliki rancangan bagi kita. Dan rancangan itu ditulis di dalam Alkitab, supaya melalui tulisan-tulisan dalam Alkitab kita bisa membangun hubungan kasih bersama-sama dengan Dia. Supaya kita menjadi mempelai yang layak. Luar biasa indah itu. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ternyata umat Tuhan terbawa dalam suatu cinta segitiga. Dalam suatu cinta segitiga. Allah mengasihi umatnya luar biasa, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus kita. Cintanya luar biasa. Tetapi umat yang dimiliki oleh Allah terikat dalam suatu cinta dengan pihak lain. Allah mengasihi, umatnya luar biasa, umatnya terlibat dalam hubungan cinta dengan pihak lain. Siapa itu? Dunia. Dengan segala kegelimangannya. Uang, pesta pora, suka-suka. Luar biasa. Ini menjadi bagian dari cerita cinta segitiga. Allah mengasihi, tapi umatnya mencintai dunia. Nah, lalu bagaimana seharusnya umat Allah menyelenggarakan kehidupan mereka? Tuntunan seperti apa yang ada di dalam Alkitab? Itu yang hari ini akan saya sampaikan. Tuntunan untuk membangun kisah cinta yang hebat kepada Allah dapat kita peroleh melalui pengertian yang baik terhadap Kidung Agung. Suatu kitab yang seringkali dianggap porno yang dicurigai oleh beberapa pihak sebagai suatu kitab yang mengumbar nafsu birahi. Karena itu, kitab ini paling jarang dikhotbahkan di dalam gereja.
Tapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya sampaikan begini. Beauty is in the eye of the beholder. Keindahan itu adalah mengenai suatu persepsi. Apabila kita memiliki persepsi yang baik, maka keindahan itu akan nampak secara nyata. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran yang tidak indah, ketika kita tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka keindahan itu akan hilang. Diganti dengan kecurigaan. Itulah yang terjadi dengan Kidung Agung. Kurang dipahami, sehingga akhirnya tidak nampak keindahannya. Mari kita pelajari terus, makin dalam. Dan saya akan menjelaskan ini secara perlahan-lahan, supaya bisa dinikmati oleh Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Pertama-tama saya sampaikan begini. Dalam kanon Yahudi, kitab Kidung Agung ini disebut dengan suatu istilah yang hebat. Disebut sebagai Shir Hashirim. Kitab di atas segala kitab. Bayangkan. Apabila dia dianggap sebagai kitab di atas segala kitab, tentunya kitab ini tidak porno. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Song of Songs. Nyanyian di atas segala nyanyian. Rabi Akiva, salah satu rabi yang terhormat di zaman dahulu, menyebut kitab ini dengan istilah sebagai berikut. Saya sampaikan dalam bahasa Ibrani, supaya lebih berbobot. Atau gimana gitu. Saya bercanda tuh, Bapak Ibu. Tapi dengarkan apa yang saya mau sampaikan ini. Dalam bahasa Ibrani, Rabi Akiva berkata, Shekol haketuvim kodesh, feshir hashirim kodesh kadashim. Dia katakan, bahwa seluruh bagian dari kitab hikmat. Jadi Kidung Agung ini kan adanya di dalam kitab hikmat. Setara dengan Mazmur, Amsal, dan lain-lain. Dia katakan, seluruh bagian dari kitab hikmat adalah kudus, kata Rabi Akiva. Namun demikian, dari semua yang kudus itu, kitab Kidung Agung adalah bagian yang paling kudus. Indah. Kitab ini kitab yang indah. Maka kita harus menemukan maknanya. Kalau enggak kita hanya akan melihat bahwa kitab ini porno. Tapi kita akan kehilangan keindahannya. Mari lanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Karena kekudusannya, maka kitab ini adalah kitab yang harus dibaca pada saat perayaan Paskah Yahudi. Harus sampai hari ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Kitab ini adalah suatu drama sebetulnya. Adalah suatu drama seperti suatu drama musikal. Yang terdiri dari banyak babak, yaitu 7 episode. Pertama, gadis sulam di perkemahan Salomo. Gembala kekasih gadis sulam datang. Tokohnya di sini ada gadis sulam. Raja Salomo. Kekasihnya, yang kekasih gadis sulam yang adalah gembala sederhana, putri-putri Yerusalem yang adalah wanita pelayan di istana Salomo, dan putri-putri Sion yang adalah penduduk Yerusalem. Nah, ini drama. Di babak pertama, gadis sulam di perkemahan Salomo. Kemudian ada gembala kekasih gadis sulam datang. Kemudian gadis sulam merindukan gembalanya. Kemudian ada lagi gadis sulam di Yerusalem. Mimpi sang gadis, rayuan Salomo yang terakhir, dan gadis sulam pulang. Ada 7 babak. Oke. Nyanyian ini digubah oleh Salomo dengan menggunakan bahasa puisi yang luar biasa. Karena keterbatasan kita nggak ngerti bahasa Ibrani. Kita nggak ngerti budayanya, sastranya. Maka keindahan dari kitab ini jadi sulit untuk bisa kita nikmati. Tidak heran bila kemudian kitab ini dihindari. Dramanya tuh padahal, dinamis bagus banget. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Saya mulai sekarang mau bercerita tentang apa yang ditulis di dalam kidung ini. Yang ditulis adalah suatu cerita cinta segitiga. Kisah cinta itu selalu menarik untuk jadi bahan cerita. I love you and you love me. That's nice, you know. Tapi kurang intriguing, kurang menarik gitu.
Waktu cerita cinta itu adalah cerita cinta segitiga, I love you, but yet you love somebody else. Nah, di situ cerita itu menjadi jauh lebih menarik. Itulah yang ditulis dalam Kidung Agung. I love you, but yet you love somebody else. Oke. Cerita ini dimulai, saya akan mulai dari Kidung 8 ayat yang ke-11. Di perkemahan Salomo. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Di mana tempatnya? Nobody knows. Ini suatu cerita puitis. Belum tentu menyebutkan tempat secara tepat. Ini hanya cerita yang disampaikan dengan cara yang puitis. Nah, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Kemudian ketika dia datang ke sana, di kebun anggurnya ini, dia melihat satu orang pemetik atau pekerja di kebun anggur yang cantik luar biasa. Memang hitam aku, tetapi cantik. Kidung 1 ayat yang ke-5. Warna hitam kulitnya itu menunjukkan bahwa dia gadis biasa. Yang biasa kerja di kebun anggur. Metik anggur, kena matahari, hitam. Ini adalah wanita desa. Wanita yang biasa sekali, tapi cantik. Dengan kekuasaannya, ingat Raja Salomo ini. Kita lagi bicara mengenai Raja Salomo. Raja yang gagah perkasa. Yang dikatakan orang yang paling berhikmat pada zaman itu. Tidak ada orang yang lebih kaya ataupun lebih berhikmat daripada Salomo di seluruh Yerusalem. Dikatakan begitu. Nah, orang ini, Raja Salomo, lagi datang ke suatu desa kecil, bayangin. Dia gede, dia besar, dia berkuasa. Datang ke suatu desa kecil. Di sana dia ketemu perempuan desa yang sederhana, hitam, tapi cantik. Dengan kekuasaannya, Salomo perintahkan, bawa gadis desa itu masuk ke perkemahan. Itu tuh, yang hitam, tapi cantik. Iya, yang itu, yang hitam, tapi cantik. Bawa masuk ke perkemahan. Dibawa masuklah gadis sulam ke perkemahan Salomo. Padahal waktu itu Salomo sudah punya permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Kidung 6 ayat 8. Udah punya banyak. Salomo udah punya banyak kekayaan, hikmat, luar biasa orang ini. Tapi dilihat satu perempuan itu, bawa lagi yang itu. Tambahin. Bawa masuk ke perkemahan. Sekarang mari kita lihat dari kacamata gadis sulam. Perempuan sederhana, hitam. Seperti saya ini hitam. Tapi bedanya dia cantik, saya enggak. Dibawa masuk ke perkemahan Salomo. Apa yang dia lihat kira-kira? Kemewahan yang luar biasa. Keagungan seorang raja yang luar biasa. Tapi dia tidak tergoyahkan. Luar biasa. Gadis sulam yang sederhana, dia punya kekasih. Kekasihnya adalah gembala domba. Dia lihat Salomo dengan segala keagungannya. Enggak tergoyahkan. Kemudian gadis sulam berkata, Kidung 1, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ini adalah ucapan gadis sulam kepada kekasih hatinya. Bukan kepada Salomo. Ini gadis sulam kepada kekasih hatinya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Dan selanjutnya, memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Dia merindukan, dia rindu sama kekasihnya. Dirayu sama dayang-dayang, dirayu. Supaya si gadis sulam mau.
sama Salomo. Dayang-dayang berkata begini. Lihat ya, dramanya seru ya. Ada Salomo, kemudian gantian bicara, gadis sulam, sekarang dayang-dayang Salomo. Dayang-dayang Salomo berkata begini, moleklah pipimu di tengah perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Gadis sulam, aku kasih tahu, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manis-manis, dengan manik-manik perak. Ayo, aku kasih kamu nggak punya kan? Karena itu kamu harus kerjakan, hitam kan kamu di padang anggur. Ayo. Nggak terpengaruh loh. Gadis sulam nggak terpengaruh, sama sekali dia nggak terpengaruh. Dalam Kidung 2 ayat 5 dia berkata, sakit asmara aku. Ada. Bahkan kemudian gadis sulam berkata begini, dia memperingatkan dengan keras dayang-dayang itu. Dia berkata begini, kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Aku peringati kamu, jangan kamu membuat aku jatuh cinta kepada pihak yang salah. Aku nggak mau. Sekarang Salomo datang sekarang. Sekarang episode Salomo yang bicara. Salomo berkata kepada gadis sulam, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, terlihatkah wajahmu. Jadi gadis sulam dianggap seperti merpati yang malu-malu. Ayo, jangan malu-malu, sini. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Kemudian dia berkata lagi, Salomo masih berkata lagi, ini Kidung 2 ayat 14. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Dia berkata ini kepada kekasih dari gadis sulam. Tangkap itu, dia rubah itu. Rubah gaya-gayaan. Rubah itu bukan serigala Bapak Ibu. Serigala menakutkan. Rubah itu dianggap seperti gangguan, hama. Itu kecil itu. Tangkap itu. Dia besar. Dia kepengen ngerebut kekasihnya si gembala. Itu rubah. Tangkap itu. Tapi dengarkan. Dengarkan jawaban gadis sulam. Di depan Salomo dia berkata. Ya, lihat ya. Udah merayu, menyuruh untuk ditangkap kekasihnya. Gadis sulam berkata begini. Kekasihku, kepunyaanku. Dan aku, kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kidung 2 ayat 16 sampai 17. Lihat, tidak tergoyahkan. Berapa banyak orang hari ini yang tergoyahkan dengan kekayaan? Banyak cerita. Keluarga rusak gara-gara kekayaan. Hubungan bapak anak rusak gara-gara kekayaan. Orang kepingin lebih kaya lagi, lebih banyak uang, lebih bagus mobilnya. Tapi hubungan antara bapak dengan anak rusak. Bapak kemudian berkata, anak, kenapa kamu rusak? Bukankah aku sudah berikan semua kekayaan? Bapak, bukan kekayaan yang dibutuhkan anakmu. Harusnya anak-anak, bahkan seluruh jemaat Tuhan hari ini mengambil sikap gadis sulam yang tidak terbeli dengan kekayaan. Harusnya kan begitu. Bukannya nggak penting kekayaan, kita harus kaya. Tapi kalau kita hanya mengejar kekayaan, ambisi kita adalah kekayaan. Terus apa yang bisa dibeli oleh kekayaan? Rusak kita. Mau jadi apa? Saya lanjutkan lagi dulu. Nggak berhasil di perkemahan,
Ditarik sekarang gadis sulam, dibawa ke Yerusalem. Ya, yang bawa adalah Raja Salomo. Siapa yang bisa belain? Dibawa ke Yerusalem. Di Yerusalem, gadis sulam tetap rindu, tetap kangen sama gembalanya. Dia berkata begini, Kidung 3 ayat 1 sampai 3. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Aku berkata, apakah kamu melihat jantung hatiku? Kerinduan ini dikontraskan dengan seluruh kekayaan Salomo. Bapak Ibu, kalau Salomo pergi, itu kan pasti dengan kekayaan, dengan segala keagungan dia sebagai raja. Waktu dia di perkemahan, luar biasa pasti. Yang dilihat oleh gadis sulam pasti luar biasa. Sekarang di Yerusalem, apa nggak lebih ngeri lagi? Kayu-kayunya kayu-kayu pilihan. Bangunan istana Salomo itu luar biasa bagus. Tapi dia nggak kepengen. Ratu Sheba datang dari jauh untuk melihat betapa dahsyatnya Salomo. Dari jauh. Sekarang gadis ini dibawa dan ditunjukin kekayaan yang seperti itu. Ayo sini kamu jadi permaisuriku aja, jadi selirku lah, yuk. Nggak mau. Hebat loh. Ini luar biasa loh. Kemudian, untuk yang kedua kali, gadis sulam berkata, kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Dia marah lagi. Jangan bikin aku mengasihi orang yang tidak pantas. Orang yang tidak pantas. Salomo bukannya pantas untuk dikasihi. Enggak. Aku mengasihi kekasihku. Gembala yang sederhana. Terus tahu nggak apa yang dibikin sama Salomo? Salomo datang dengan baju kebesaran yang luar biasa. Dan for this special occasion, dia pakai mahkota yang spesial. Dikatakan begini dalam Kidung 3 ayat 11. Putri-putri Zion, keluarlah dan tengoklah. Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya. Pada hari kesukaan hatinya. Dia pakai mahkota yang dikasih sama ibunya. Jadi berharga banget mahkota ini. Dia mau nunjukin kepada gadis Salomo. This is me and I love you. Tadi perempuan-perempuan putri-putri Yerusalem, yaitu adalah dayang-dayangnya gadis sulam udah dimarahin. Sekarang, Salomo yang datang dengan kebesaran, kemegahan, pakai mahkota yang dikasih sama ibunya, ditolak lagi. Mentah-mentah, ditolak habis. Sulam berkata, bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Ditolak. Ia malah nanti bermimpi ketemu dengan kekasihnya, Kidung 5 ayat 2 sampai 6. Kidung 5 ayat 2, Kidung 6 ayat 3. Dan udah nggak tahu lagi mesti ngapain nih Salomo. Ditampilin kekayaan, ditawarin kehormatan, ditawarin kalung, emas, perak, dan segala kekayaan. Ditolak. Udah bingung Salomo. Udah desperate sekarang. Nah, dalam kondisi terjepit seperti ini, kemudian Salomo merayu gadis sulam dengan rayuan seksual. Sekali lagi, gadis sulam buka kacamatanya kalau dia waktu itu pakai kacamata. Taruh tangannya di pinggang. Dia berkata kepada Salomo, berani banget loh, gadis sederhana ini. Dia berkata begini, kata-katamu manis bagaikan anggur, Salomo. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku. Tuh lihat,
Tetap dia ngomongin kekasihnya lagi. Dengan tak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, Salomo. Kepadaku gairahnya tertuju. Kidung 7 ayat 9 sampai 10. Aduh. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jemaat GSKI, Betani Nginden, Imanyar, Sukomanunggal, Citralen, dan seluruh cabang di seluruh daerah di Surabaya. Dengarkan yang berikut ini. Pada Kidung 8 ayat 5 sampai 6. Di sini dikatakan cinta yang luar biasa dari gadis sulam. Dalam bahasa Ibrani di situ dikatakan bahwa kasih dari gadis Salomo itu seperti kasih yang menyala seperti nyala api Tuhan. Bapak Ibu tolong baca nanti. Baca sendiri di tempat Bapak Ibu. Kidung 8, 5 sampai 6 di situ akan dikatakan bahwa menyala seperti nyala api Tuhan. Shall hevet yah. Dia berkata, cintaku kepada gembala kekasih hatiku itu seperti nyala api Tuhan. Shall hevet yah. Gadis sulam sedang mengutip suatu perjalanan Israel ketika Musa bertemu dengan Allah di semak belukar yang terbakar. Terbakar semak itu dengan kasih yang menyala-nyala. Seperti itulah kasihku kepada gembala sederhana itu. Kemudian dia akan berkata dalam Kidung 8 ayat 12. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Dia mau berkata begini. Rajaku, engkau kaya luar biasa kan? Iya kan? Tapi biarlah kekayaanmu itu untukmu saja. Aku nggak kepingin. I do not want any part of it. None. Kalau ini dayang-dayang ini berusaha supaya mereka berusaha supaya aku mengasihimu, kasih mereka uang. I do not want any part of it. I love gembalaku. Wah, itu kan luar biasa. Kasih yang menyala seperti nyala api Tuhan. Shall hevet yah. Gadis sulam memiliki cinta yang tidak terbeli oleh apapun dan siapapun. Matanya hanya tertuju kepada gembalanya. Itu loh keindahan dari Kidung Agung. Suatu kisah cinta di mana gadis sulam ini tidak terbeli cintanya oleh siapapun dan apapun. Dia bertahan. Nah sekarang bagaimana aplikasinya dalam hidup? Kekuatan kasih gadis sulam kepada gembala sederhana itu adalah kekuatan kasih yang diharapkan oleh Allah untuk dimiliki kita sebagai umatnya. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Ada harga yang lebih mahal lagi dari itu. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Allah berharap supaya penebusan itu yang diikuti dengan perlindungan, penyertaan sempurna dari Dia. Damai sejahtera, sukacita yang diberikan olehnya. Memberi kecukupan bagi umatnya. Supaya Dia, Allah, menjadi satu-satunya kekasih hati kita. Allah mengasihi kita. Pantaskah kalau kita mengasihi dunia? Banyak orang yang berkata, sebentar, Pak Pendeta. Sebentar. Aku tidak mengasihi dunia. Aku mengasihi Allah, aku bahkan melayani Allah. Ya, oke. Perhatikan apa isi doa kita. Apa yang kita doakan? Apakah kita tetap punya sukacita ketika rekening kita tipis? COVID baru datang. 3 bulan, 4 bulan orang nggak kerja. Berapa bulan? Tentunya nggak ada income. Apakah tetap ada sukacita?
Gimana caranya Pak? Bisa ada sukacita orang lagi susah begitu. Bukannya normal kalau kita khawatir. Khawatir. Kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Burung pipit itu ya. Nggak ada yang mati. Nggak ada yang kelaparan. Apalagi kamu. Aku menjagaimu sempurna. Ya tapi bukannya normal kalau kita takut. Ya betul. Normal kalau kita takut. Normal banget. Tapi kita diharap untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Normal banget kalau si gadis sulam kemudian jatuh cinta kepada Salomo. Dengan mencintai Salomo, gadis sulam bisa memberikan jalan keluar kepada keluarganya yang miskin di kampung. Bisa. Kawin aja sama Salomo. Itu pindah semua orang-orang itu dari kampung. Pasti pindah. Pasti hidupnya enak. Normal kok itu. Memang normal. Tapi ketika kita bicara mengenai kasih kepada Allah, kita bicara mengenai kualitas kasih, shall hefet, ya. Suatu kasih yang menyala-nyala seperti api Tuhan. Kalau itu yang dimiliki oleh orang Kristen, orang-orang Kristen hari ini akan menjadi umat Tuhan yang membanggakan. Dia ada di dalam persoalan yang berat, tapi tetap berkata, terima kasih Tuhan. Aku tahu walaupun aku kesulitan. Ini rekening nggak kebayar, ini tagihan-tagihan nggak kebayar Tuhan. Gara-gara COVID Tuhan. Tapi aku mau bersuka cita. Kenapa sayang kamu bersuka cita? Karena aku tahu bahwa aku dilindungi oleh Tuhan. Aku mau belajar Tuhan dari gadis sulam yang sederhana itu. Yang punya cinta tidak tergoyahkan. Aku mau belajar dari situ Tuhan. Tapi kan kamu lagi susah banget. Iya, aku susah Tuhan. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Wah, itu hebat. Itu kualitas kasih yang Tuhan harapkan. Gadis sulam ini adalah gambaran dari Hawa yang tidak tergoyahkan. Saya ulangin. Gadis sulam adalah gambaran dari Hawa yang tidak tergoyahkan. Di zaman Hawa, Adam dan Hawa di Eden, juga terjadi cinta segitiga. Allah mengasihi Adam dan Hawa luar biasa. Tapi Adam dan Hawa mengasihi godaan luar biasa. Dia kepingin seperti Tuhan. Cinta segitiga. Kalaupun ada cinta segitiga, harusnya cinta segitiga itu kualitas seperti gadis sulam. Gadis sulam mengasihi Allah luar biasa. Bukan mengasihi Salomo dan segala fasilitasnya. Ditawarin fasilitas, gadis sulam berkata, aku punya kasih yang menyala seperti cinta Tuhan. Shall have it, ya. Nah, apakah kita sudah seperti gadis sulam? Apa hari ini yang membuat kita bersuka cita? Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Memang, Ia mengizinkan kesulitan datang dalam hidup kita. Tapi Dia bertanggung jawab. Dia menyertai kita sempurna. Tergantung kitanya sekarang. Ketika dalam kesulitan, apa sikap kita? Kita tiru dong mutiara. Tadi saya bicara, kita tiru gadis sulam. Sekarang saya mau bicara, kita tiru mutiara. Mutiara untuk jadi mutiara yang bagus itu, kan dia harus ngerasain sakit. Masuk pasir, ketiram, terus masuk, dia keluarin air mata, terus, tapi dia bertahan. Tetap bertahan, dan tetap senyum, dia tetap buka mulutnya. Kena masuk lagi, dia sakit lagi, tapi dia tetap bertahan. Dia terus bertahan. Jadi mutiara yang berharga. Begitu juga dengan berlian, diasah dulu, diambil dari perut bumi, diasah,
asal lagi, dibentuk. Jadi berlian yang berharga. Kita ini lebih berharga dari berlian manapun. Kita lebih berharga dari mutiara manapun. Tapi untuk bisa timbul kemuliaannya, kita dibiarkan mengalami persoalan yang banyak. Sambil sekaligus ditawarin, kamu bisa kaya, kamu bisa punya ini, kamu bisa punya itu. Kalau kamu punya ini, normal kok. Kamu nanti bisa berguna, kamu bisa jadi begini, jadi begitu. Wah, macam-macam. Kita langsung gini, iya juga ya. Iya juga ya. Akhirnya kita mengasihi dunia, kita mengasihi uang, kita mengasihi segala fasilitas yang bisa didapat dari uang. Sedih. Allah mengasihi kita luar biasa, kita mengasihi uang. Nggak cantik. Andaikan kita hari ini tidak memiliki apapun, semua orang tinggalin kita. Persoalan nggak ada habis-habisnya. Akankah kita merasa cukup karena kita memiliki Dia yang setia? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mudah untuk ditanya, apalagi dijawab. Sulit. Bahkan harus diakui Bapak Ibu. Saya sendiri sulit untuk menjawabnya. Ketika kita tidak punya apapun. Ketika semua orang tinggalin kita. Ketika persoalan nggak habis-habisnya sampai rambut botak begini. Apakah kita akan merasa cukup? Sulit. Tapi saya mau katakan, saya nggak mau cuma jadi orang yang biasa-biasa. Saya nggak mau jadi orang yang biasa-biasa. Saya mau memenuhi panggilan saya sebagai mempelai bagi Kristus. Maka saya akan berkata, aku abaikan rasa sulitku. Aku abaikan rasa takutku. Aku abaikan sakit hatiku. Aku cari Tuhan. Gimana orang nyari Tuhan? Apa yang mesti dia buat? Berbuat baiklah kepada sekeliling. Berbuat baiklah kepada sekeliling. Kasih pertolongan kepada tetangga. Kasih pertolongan kepada saudara. Hubungan yang rusak kita perbaiki lagi. Berantem dengan kakak adik kita perbaiki lagi. Nolong, saling bertolong-tolonganlah kita. Ayo, kalau memang kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dengan perasaan cukup, tunjukin. Gimana caranya? Lewat perbuatanmu yang baik. Lewat perkataanmu yang memberkati. Lewat segala perhatianmu yang menyenangkan buat orang lain. Padahal kamu kan lagi susah. Iya, aku lagi susah. Banyak problemku. Terus kenapa kamu bikin ini? Kenapa kamu tetap nolong orang walaupun kamu lagi susah? Sebab aku memiliki kasih yang menyala-nyala seperti api kasih Tuhan. Shall have it, iya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kami boleh nikmati pada saat ini. Terus bentuk kami Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Ajar kami supaya kami boleh memiliki kasih yang menyala-nyala seperti kasih Tuhan. Ajar kami itu Bapa. Dan sekaligus ajar bagi kami supaya kami boleh memiliki rasa cukup. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.